Selamat siang pemirsa Indra Insert, bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Marissa Nasution. Akan ada informasi menarik yang akan kita sampaikan untuk pemirsa di rumah Sabtu siang ini. Nah, karena Sabtu siang, kita awal berita dengan yang santai dulu. Penjualan organ tubuh manusia. Ya, ini mah nggak santai ya, ini agak serem. Berita pernikahan kek gitu. Tapi emang lagi banyak dibincangkan di masyarakat. Jadi ternyata ada satu kasus yang melibatkan 3 oknum di sebuah rumah sakit di Jakarta yang membuat resah masyarakat. Nah, faktor ekonomi menjadi alasan bagi para pelaku hingga rela menjual ginjalnya demi mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Lalu seperti apa ya pandangan ulama mengenai fenomena ini? Seperti apa kan pasti penasaran dong. Kita lihat aja. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Ya. Di era yang kian modern, tindak kejahatan pun kian bervariasi dalam beragam cara yang tak lazim. Seperti yang baru-baru ini menghebohkan publik tentang kasus sindikat penjualan organ tubuh manusia yang melibatkan 3 oknum rumah sakit di Bilangan, Jakarta. Kasus kriminal yang sudah ditangani dengan serius oleh Barreskrim Polri ini pun mendapat sorotan yang tajam dari para netizen. Seperti yang dilansir dari detik.com, di mana para pelaku yang menjual organ ginjalnya tersebut menyebutkan alasan tindakannya lantaran dihadapkan oleh masalah ekonomi. Di saat itu pula, para netizen antusias menanggapinya. Seperti kasus 2 warga Majalaya, Jawa Barat yang nekat menjual organ ginjalnya pada sindikat penjualan organ demi mendapatkan uang puluhan juta. Yang mendapat komentar pedas dari para netizen, seperti yang berhasil diulas oleh tim redaksi Insert berikut ini. Bukan hanya netizen yang geram dengan tingkah para oknum sekaligus mereka yang nekat menjual organ tubuhnya demi mendapatkan sejumlah uang. Aktor Adjie Pangestu pun tak kalah antusias menyampaikan rasa prihatinnya. Rasa kaget pun tak bisa terelakkan ketika ia mendengar kejahatan yang mulai menghalalkan segala cara tersebut. Lantas seperti apa keprihatinan yang diungkapkan oleh pria 46 tahun itu? Sangat miris ya kalau umpamanya ada dari keluarga kita yang memperjualkan organ tubuh kerabatnya sendiri hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan yang bersifat medis atau bersifat kepolisian meminta karena ada kejahatan tertentu gitu. Itu sangat miris gitu, kenapa mesti sampai menjual organ sih, karena kan kasihan dia meninggal itu harus dalam keadaan utuh. Kita lihat deh bom-bom yang meledak gitu, serpihan-serpihan daging itu dikumpulin, serpihan tulang, serpihan apa tuh dikumpulin semua, dikebumikan jadi satu supaya emang arwahnya menjadi satu, nggak terpecah belah. Nanti kalau dia kurang matanya terus dia arwahnya jalan-jalan kan dia jadi ya menyeramkan seperti itu ya, sangat miris ya. Harusnya keluarganya berpikir panjang lah yang melakukan hal itu. Mungkin yang bisa gua sharing adalah waktu kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang lengkap. Jadi sebaiknya lah atau selayaknya lah kita meninggalkan dunia ini dengan hal yang lengkap juga. Dan kita yang lengkap yang masih hidup jangan merusak yang sudah meninggal. Kita balik lagi, apa jadinya kalau orang-orang yang menjual organ itu nanti mati atau meninggal, organnya juga dijual, dipecah belah, apa rasanya gitu loh. Jadi mereka juga harus bisa merasakan kalau dia yang kena seperti itu. Apa jadinya bila aparat polisi tidak menindaklanjuti kasus ini dengan tegas? Rasanya Adjie sendiri tak sanggup membayangkannya. Pasalnya, bila tidak diberi sanksi berat, para pelaku tentu tidak akan merasa jerah dan semakin brutal dengan aksinya. Itu pula sebabnya Adjie berharap agar hukum di tanah air berlaku tegas untuk memberantas tindak kriminal yang cukup meresahkan masyarakat. Yang pasti sih harus dihukum seberat-beratnya, semaksimal mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita ada pengadilan, mudah-mudahan hakim juga menjatuhkan putusan yang sangat berat untuk orang-orang ini, karena memang mereka memperdagangkan sesuatu yang harusnya tidak diperdagangkan dan tidak lazim, karena itu organ manusia.
Tidak hanya secara hukum saja tindakan jual beli organ manusia dianggap perilaku yang melanggar hukum. Namun dalam agama Islam, rupanya transaksi tersebut disebut haram. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Ustadz Solmed yang mencoba mengkajinya secara sisi religi. Lantas bagaimanakah sebenarnya aturan yang benar secara agama Islam ketika seseorang ingin mendonorkan organ tubuhnya? Yang pertama adalah donor. Kalau donor, ulama masih membolehkan. Tapi dengan catatan-catatan. Di antaranya yang mendonorkan itu harus melewati tahapan-tahapan, misalnya diperiksa dokter dulu, di-scan dulu, dan lain-lain lah, tahapannya begitu panjang. Nah, sehingga ketika dokter meyakinkan bahwa donornya ini tidak menjadi madharat bagi dia, tidak memperparah kesehatan dan kehidupan dia, nah, tentunya ini menjadi pertimbangan untuk dibolehkan berdonor. Itu donor. Nah, tapi ketika dokter mengatakan, oh bahaya Pak, kalau Bapak donor kesehatan Bapak langsung ambruk. Oh, Bapak bisa meninggal seketika atau Bapak justru akan terserang penyakit yang lebih parah dari ini. La doror wa la diror. Tidak boleh kita membuat diri kita celaka dan juga mencelakakan orang lain. Nah, donor pun juga akhirnya jadi tidak boleh. Kalau pertimbangannya akhirnya membuat kita lebih celaka daripada sebelumnya. Nah, tapi yang kedua sekarang soal jual beli. Mayoritas ulama, kita tidak bicara, ada memang pendapat yang membolehkan, tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara mayoritas ulama. Yang membolehkan pun syaratnya ketat sekali. Nah, kita ambil yang muktabar, kita ambil yang kuat, kita ambil yang jumhur, mayoritas ulama bersepakat bahwa jual beli organ tubuh itu diharamkan. Sungguh disayangkan perbuatan para manusia yang nekat menjual titipan dari Allah hanya demi keuntungan pribadi semata. Selain harus menanggung sakit akibat perbuatan yang cukup ekstrim tersebut, para pelaku pun tak bisa lepas dari lingkaran dosa akibat perbuatan yang diharamkan tersebut. Ustadz Solmed menyatakan pula bahwa tindakan jual beli organ ini sama halnya dengan menyakiti diri sendiri, dan itu tidak dibenarkan dalam sudut pandang agama Islam. Tidak-tidaknya itu dosa lah. Dosa besar, haram gitu ya. Soal kemudian dia meminta ampun sama Allah, ya itu bagaimana hak Allah saja, mengampuni atau tidak kan itu haknya Allah. Tapi kalau kita bicara hukum, dosa ya dosa, haram ya haram gitu. Tidak, itu kan la doror wala diror. Itu salah satunya bahwa kita tidak boleh menyakiti diri dan menyakiti orang lain. Nah, itu salah satu dalilnya. Sehingga sudah menjadi alasan yang kuat bagi kita, apalagi menjual dengan serampangan. Ini kan yang terjadi sekarang, kita mendengar di berita mereka asal sobek, asal bedah, pokoknya mau bagus mau enggak copot, urusan bagus enggak belakangan, atau sekedar diperiksa, oh ya bagus nih sehat, copot deh. Enggak begitu. Yang saya tahu prosesnya panjang, dan itu ceritanya bukan jual beli, cerita donor. Ceritanya panjang itu. Di ini prosesnya tuh bisa berbulan-bulan, baru kemudian setelah dokter menyatakan sehat, oke, tidak bermasalah, tidak menjadi madharat besar bagi si pendonor, baru kemudian dokter berani melakukan tindakan. Kalau tidak, tidak. Berkaca dari kasus yang terjadi pada beberapa korban, Ustadz Solmed menaruh harapan agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus yang serupa. Dalam kesempatan ini pula, ia berpesan agar manusia hendaknya tidak terjerumus dalam tindakan nekat yang menjurus pada dosa. Lantas seperti apa pesan bijak dari Ustadz Solmed sebagai bahan renungan agar tidak gegabah dikala terjerembab dalam masalah? Jadi kalaupun kita donor, betul-betul donor, kita bukan lagi transaksional nih. Misalnya, Masya Allah kesian ya, saya punya paman, hidupnya sudah sakit, sudah payah. Sebagai keponakan, ingin rasanya membantu. Saya masih muda, mungkin dengan satu ginjal
saya masih bisa sehat, dan itu pun harus dengan proses. Lalu saya donorkan. Cerita donor ini bukan cerita duit, bukan cerita ntar kalau saya kasih, yuk kasih saya berapa. Enggak begitu. Nah pertanyaannya, kalau donor pure mutlak, tidak ada cerita uang, kira-kira bagaimana? Dia mau nggak mendonorkannya? Nah jadi jangan dia sembunyikan transaksinya dengan bahasa donor. Allah maha tahu. Itu orang boleh nggak tahu, tapi kan Allah maha tahu. Dia menyembunyikan apa dari sesuatu yang dia lakukan, kan Allah tahu. Kita harus yakin segala penyakit ada obatnya. Sekalipun kita harus mendapatkan sesuatu itu dari orang lain, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan lewat orang lain itu. Yakinlah. Nah, yang kedua, bagi yang merasa hidupnya kalang kabut, susah, ujian, cobaan datang mendera, ya agar tidak berputus asa. Agar tidak berputus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan kita berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian, Allah sudah janji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Akan ada tuh bersama dengan cobaan, ujian, musibah, kesulitan, bersama dengan dia ada kemudahan. Nah, jadi jangan berputus asa, yang sakit jangan berputus asa, yang miskin juga jangan berputus asa lalu mengambil kesimpulan untuk menjual organ tubuhnya yang mengakibatkan kerusakan lebih parah bagi dirinya. Tapi kalau dia mendonor, itu kemuliaan buat dia. Apa yang sudah terlanjur terjadi tentu tidak akan kembali seperti semula. Ibarat nasi yang menjadi bubur, segala penyesalan pun tak bisa memperbaiki kondisi. Di samping harus menanggung sakit atau efek samping atas perbuatannya, para pelaku serta orang yang menjual organ tubuhnya pun mau tak mau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman yang setimpal yang berlaku di negara ini. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita agar tidak mudah berputus asa atau menempuh jalan singkat ketika tengah dirundung masalah.